Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya ya. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan pemrograman game 3 dimensi atau 3D Game Programming. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Unity 3D Game Object ya. Saya mungkin tidak akan mengkhususkan ke basic scripting ya, karena saya menganggap scripting dasar atau basic scripting Anda sudah didapatkan di pemrograman game 2D ya. Jadi nanti yang scripting terkait dengan 3D-nya sambil diajarkan atau disampaikan sambil dalam bentuk case-nya langsung ya. Jadi tidak dibahas secara khusus gitu ya, berbeda dengan mungkin ketika di pemrograman game 2 dimensi yang saya harus menyampaikan khusus dulu ya, karena saya di sini menganggap Anda sudah mengenal scripting C#. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita akan membahas nanti beberapa game objek ya, termasuk nanti di situ berbagai macam game objek yang biasa kita gunakan dalam mode mode 3D ya, mode 3D ya. Jadi nanti ada perbedaannya. Mungkin kalau dalam 2D aset-asetnya biasanya berupa sprite ya, gambar-gambar 2 dimensi ya, yang Anda buat di Illustrator, CorelDRAW, Photoshop mungkin ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke bahasan berikutnya ya, di slide berikutnya. Ya, baik, dalam interface atau Unity 3 dimensi ya, kita sudah pelajari interface-nya di video atau di perkuliahan sebelumnya ya. Ada game scene window, ada game window ya, ada hierarchy window ya. Nah, di dalam hierarchy window ya, jadi ada objek default pada project ini ya, di hierarchy window itu. Yang pertama adalah scene. Jadi ada scene-nya nanti hierarchy window itu, terus kemudian turun lagi ada main kamera, kan ada directional light ya. Nah, kalau kita bicara dengan tampilan ya project di Unity 3 dimensi, bedanya adalah maksud saya beda dengan kalau di Unity yang 2 dimensi ya. Jadi tampilannya project di Unity 3 dimensi dengan di 2 dimensi adalah yang paling gampang. Kita bisa menandakan atau bisa mengindikasikan di apa. Kira-kira Anda bisa ada yang tahu nggak? Tampilannya 3D ya, tapi yang paling gampang adalah sebenarnya adanya Gizmo 3D. Masih ingat nggak Gizmo? Ya, Gizmo ya minggu lalu kan ada kuisnya ya. Gizmo ya, tampilan yang di kanan itu ada yang menunjukkan aksis X, Y, Z ya, pojok kanan atas, biasanya pada scene game itu ada ya. Minggu lalu saya jadikan kuis malah ya. Nah, di hierarki window itu nanti terdapat objek default kalau ada di project 3D, yaitu ya scene yang pertama seperti kemarin juga ya, main kamera dan directional light. Nah, scene ini sebenarnya merupakan wadah yang menampung game objek atau semua hal yang kita butuhkan ya. Satu scene dapat dipandang sebagai satu level atau satu screen tampilan dari sebuah objek ya. Nah, kemudian lagi itu main kamera, di mana main kamera adalah kamera utama yang akan menentukan angle ya, sudut objek game yang akan ditampilkan ke game window yang diambil dari scene game ya. Karena game window kan yang nanti user lihat di sini ya. Yang selanjutnya adalah directional light ya, di mana directional light ini adalah sebuah objek lighting yang dapat mengatur
kecerahan objek yang terdapat pada scene game-nya itu, ya. Atau game window, ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, baik, untuk penjelasan awal mungkin seperti itu, ya. Kita langsung ke slide berikutnya, ya. Baik, kita coba bahas beberapa game objek yang ada, terus juga nanti bagaimana sih implementasinya di Unity 3D. Misalkan ya kita akan bahas juga terrain, ya, apa sih lapangan gitu, rumput 3D, atau nanti mungkin kita kasih objeknya, objek 3D-nya misalkan kapsul, ya, bisa juga sih sebenarnya kubus biasa sphere, ya, tapi biar lebih menyerupai objek nanti kayak player, biasanya saya lebih suka pakai 3D capsule, ya. Nah, juga ini bisa juga nanti bagaimana menambahkan aset package ke environment yang ada, kemudian bagaimana men-setting pen texture terrain yang udah kita buat, kemudian men-setting pen detail terrain yang ada, setting pen tree, ya, pohon-pohonan itu, ya. Kemudian bisa juga mengimpor objek karakter yang mungkin sudah ada di asset store, ya, asset store. Makanya penting sekali dalam Unity ini mempunyai akun Unity, karena kalau Anda pakai istilahnya install terus di-crack, memang sih kelihatannya ini, ya, bisa berbagai macam fitur atau bisa splash screen yang powered by Unity-nya bisa hilang, tetapi mungkin untuk mengakses akses store dan segala macam, ya tetap aja Anda harus terkoneksi, ya, harus ada punya akun, ya. Oke, saya lebih ke pendekatan praktis, nanti model menjelaskan ini terrain dan objek 3D capsule dan segala macam itu, ya. Ini pakai mungkin langsung ke membuka Unity-nya langsung, ya. Siapkan Unity-nya, buka Unity-nya, ya. Oke. Ya, baik, kita langsung saja pada membuka Unity. Saya akan memberi nama Unity ini mungkin biar gampang, ya. Saya kasih nama 3D game object gitu, ya. Mungkin seperti itu biar gampang. Jadi Anda bisa klik new gitu, ya. Mungkin saya ulang lagi, klik new seperti ini, nanti akan Anda diminta memasukkan. Jadi saya tidak usah memberikan tutorial install, ya, karena Anda sudah pernah di perkuliahan pemrograman game 2D, ya. Oke, setelah seperti ini kita create project. Nah, oke, baik, ini kita sudah muncul interface di Unity sebagaimana yang saya bicarakan atau jelaskan sebelumnya, bahwa untuk yang 3D itu paling gampang mencirikannya ada ini gizmo, ya. Jadi ada gizmonya ini sini, ya, di sini diperlihatkan gizmonya YZ-nya. Nah, kita coba untuk membahas tentang game objek, ya, terutama yang terkait dengan nanti objek-objek 3D. Ya, baik, mungkin untuk pertama kita coba ambil, ya, di bawah ini, di atas ini, ya, game objek seperti ini, ya. Kita akan membuat terrain, ya. Jadi Anda game objek ambil di 3D objek. Sebenarnya nanti juga saya akan membuat yang kapsul ataupun sphere, ya, tapi kita bikin terrainnya dulu, ya, alasnya, permukaannya. Karena kan kalau ada objek-objeknya tapi nggak ada terrainnya juga, alasnya juga seperti mengambang. Nah, baik, selanjutnya terrain, klik. Nah, maka akan muncul seperti ini nih, ya. Jadi ini bisa ditarik ke bawah dikit lah mungkin, ya. Atau layoutnya kalau Anda nggak senang begini, bisa model begini, boleh, ya. Atau ya saya 4 split gini, boleh. Itu mungkin membingungkan, tapi ini bisa kayak yang
Maya atau Blender ya, seperti ini. Atau defaultnya seperti ini silahkan, masih tetap defaultnya ya nggak apa-apa gitu ya. Mana ininya apa bisa ditarik sedikit ke bawah mungkin, tapi saya kira sudah habis ya ininya. Nah ini bisa kita coba, kita bisa zoom out, zoom in, zoom out pakai scroll seperti ini ya. Pakai scroll mungkin dulu udah pernah ya, panning seperti ini, sehingga terrainnya ya itu bisa, atau nanti posisinya kita bisa ubah. Posisinya misalkan kita bisa ubah seperti itu tuh, atau ke sana dikit ya. Posisi X-nya, lihat sumbu X-nya kan, sumbu X ada yang merah di sini, maka dia ke sini dan ke sana dan ke arah sana. Kalau Y-nya seperti apa ya, tinggal kita ubah Y-nya atas bawahnya ya. Z-nya juga sama ya, seperti ini. Ya, kalau kita defaultkan lagi ya 0 ya. Ini kita defaultkan lagi 0. Ini kita defaultkan lagi jadi 0. Nah, oke, mungkin itu dulu ya. Yang rotasi juga sama sih sebenarnya. Kalau skala ini 1 banding 1. Ya, jadi kalau rotasi ini bisa juga yang mau di rotate mana gitu. Ya, kembalikan lagi 0 ya, atau mau di rotate sebelah sini gitu ya. Ya, kita kembalikan lagi ke 0 ya. Oke, terrainnya seperti ini ya. Nah, saya coba untuk membuat atau membuat settingan ukuran daripada terrain. Caranya adalah Anda bisa melihat yang ini ya. Terrain setting di sini ada yang tambah gear ya. Terrain setting. Klik. Nah, di sini kita bisa set, misalkan kita mau membuat terrain head-nya sama 500 semua gitu ya. Ya, seperti itu misalkan. Nah, ini sudut panjang dan lebarnya dan tingginya juga bisa atur, atau kita mau bikin 600 semua silahkan, bisa juga seperti ini, kita ganti ya 600 semua. Oke. Nah, jadi terrainnya seperti ini. Wah, panjang sekali memang ya. Oke, nah misalkan nanti terrainnya kita klik, kita coba membuat permukaannya, konturnya berbeda-beda. Ini kan semua rata nih ya. Jadi kalau kita split seperti ini, nah akan terlihat ini 3D skybox ya. Dan juga bisa lihat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik yang ini, Paint Terrain. Nah, di sini ada yang namanya Raise and or Lower Terrain. Diklik ya, diklik. Nah, dia untuk membuat terrain atau apa ya, muncul yang lebih tinggi ya, itu bisa pakai tanda klik kiri. Oh, ini terlalu besar ya, sorry. Nah, seperti ini terlalu besar nih. Ini misalkan kayak gini ya, saya taruh di sini misalkan, itu untuk bukit-bukit gitu di belakangnya. Klik. Nah, atau kita juga mau ini terlalu tinggi misalkan, Anda ini diklik kiri, klik ya, tinggal ditaruh di klik kiri, atau ini terlalu tinggi misalkan di sini. Nah, Anda cukup dengan shift klik kiri. Nah, jadi kan mengurangi ya, ini berkurang malah ya, atau mau ditambahkan, oke, nggak apa-apa,
Caranya seperti ini, misalkan di mana silakan. Ini nanti buat kontur, misalkan bukit atau environment-nya seperti ini. Biasanya kita di belakang-belakangnya ya, kita coba untuk membatasi ya. Ini kita batasi ya. Nah, seperti ini kita mungkin bisa lihat cara ini ya. Diklik ininya ya. Jadi kita bisa batasi itu seperti itu ya. Kita balik lagi ke ini. Jangan lupa ini ada raise and lower. Jadi kalau diklik jadi raise. Nah, kemudian ya, Anda juga bisa sebenarnya bisa memilih nggak hanya model seperti ini aja. Ini bisa model seperti ini misalkan. Coba bedanya apa? Oh, kayak gini ternyata gitu ya. Yang seperti ini seperti apa? Oh, kayak gini hasilnya. Atau ini terlalu tajam atau terlalu curam, nanti misalkan ya, kita bisa membuatnya dengan yang lain lagi. Misalkan kita coba untuk, nah ini ada yang namanya smooth high. Jadi smooth high itu nanti ini yang tajam-tajam itu agak, contohnya ini ya, agak tumpul dikit lah ya, nih seperti ini. Ya, nah di smooth high, jadi ini smooth high nggak terlalu, ini juga sama tuh kan agak tumpul sedikit. Nah itu ya, jadi kita lihat di sini seperti itu ya ininya. Oke, nanti bisa diikuti ya, karena ini basic sekali untuk ke arah nanti 3D game yang misalkan first person shooter. Kita kan akan membuat ke sana arahnya ya. Virtual reality juga banyak environment-nya hasil daripada modifikasi ini. Nah, jadi kita coba misalkan menggunakan yang lain lagi, misal silakan. Ada macam-macam terrain. Ya, ini kebetulan ini ya. Kita belum bicara lighting. Nah, itu saja dulu ya. Oke, yang coba bisa diikuti bikin terrain ya. Ya, baik. Bila sudah tadi kita mempelajari terrain, ya kita juga nanti coba untuk menambahkan atau membuat di sini adalah objek-objek lain 3D. Untuk kasus ini kita coba yang simpel saja ya, yaitu mungkin dari game objek sini ya. Jadi game objek tadi kalau tadi ada terrain, 3D objek terrain seperti ini, saya coba yang ini ya, cube, sphere atau kapsul. Mungkin saya akan pakai yang kapsul aja lah ya, biar nanti kan lebih gampang ya, lebih dekat dengan bentuk orang lah ya, player gitu ya. Klik di sini, maka ini memang kecil ya, ini kecil mungkin ya. Ini jadi ini juga bisa kita mainkan di sini. Objek ini, kapsul ini kita bisa bikin skalanya misalkan 5 kalinya. Tuh kan seperti itu. Di sini 5 kalinya silakan. Di sini 5 kalinya gitu ya. Ini besar, tapi ini masuk ke dalam ya, di terrain itu. Jadi kita bisa juga ubah supaya dia tidak dalam, jadi bisa ke atas sedikit. Nah, gitu ya. Ini kan terbawa ya. Atau kalau kita tarik ke sana, ya. Nah, itu ada bayangannya. Coba kalau kita lihat, nah, bayangannya ada. Jadi when di sini kan tulis ada ya. When toggle on, the scene lighting is used, ya. When toggle off, the light attached to scene view camera is used. Jadi ini berbasis kamera. Jadi contohnya gini, main kameranya kita mainin ya, nih. Main kameranya kan di atas nih, kita mainin. Tuh, jadi yang kamera view-nya berubah ya. View-nya berubah kalau kita kesini. Tapi kalau ini kita nyalakan, ini sumber cahayanya. Jadi sumber cahayanya coba kita mainkan juga direction light-nya.
Nah, ya, jadi ini kita belum sampai ke lighting ya, tapi baru sampai objek saja. Nah, jadi ini bisa kita atur ya. Sebenarnya ini banyak perspektifnya. Mau dari sini gitu kan ketutup ya. Mau dari sini, mau dari atas gitu atau dari belakang ya. Atau bisa juga free. Ada free-nya kita yang ngatur pakai ini tangan ya. Nah, jadi ini kan coba kita masuk ke sini lagi. Nah, ini objeknya ya, objeknya. Nanti sebenarnya bisa langsung kalau mau dikasih script bisa ya. Jadi kalau ininya part split gitu ya, tuh yang top view kayak di software-software 3D ya, kayak Maya ataupun Blender kayak gini, jadi bisa ngelihat posisi kapsulnya ya. Atau kita pakai seperti ini lagi gitu ya. Scene sampelnya di mana nih? Ah, di sini gitu ya. Kayaknya seperti apa? Nah, kapsulnya mana? Nah, kapsulnya masih ada gitu. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya bisa juga kita mengambil game objek yang lain, misalkan apa namanya cube ya, seperti biasa nih kubus gitu ya. Di sini dimasukkan cube gitu ya. Anda juga bisa ya, selain scale bisa langsung dari sini ya. Berapa kalinya tuh kan. Nah, di sebelah lihat yang di sini ya yang terbiasa dengan software 3D mungkin nggak terlalu aneh ya. Atau kalau enggak itu ya kita semua jadikan 5 gitu ya. Silahkan aja nanti di cube-nya gitu ya kelihatan. Cube. Ini mungkin cube-nya nih masih di atas nih. Ya. Jadi sebenarnya objek-objek lain bisa ya. Nah, ini kalau tidak perlu tinggal di delete. Nah, jadi objek ini misalnya nanti bisa dikasih script, bisa dikontrol sama apa namanya keyboard gitu ya. Nah, untuk yang ini memasukkan objek 3 dimensi ke dalam terrain, saya kira ini dulu. Nanti kita coba materi berikutnya ya. Ya, baik. Selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana sih kita bisa mengimpor aset gitu ya. Karena di Unity itu banyak namanya asset store ya. Jadi kita bisa juga mengimpor atau mengambil dari asset store ya asset package ya asset package ini ya. Contohnya kan kalau kita mau mengambil suatu aset ya aset package ini di sini belum ada nih tuh kan kosong. Kita juga sebenarnya bisa mengimpor dari sini atau import all seperti ini ya. Tapi saya baiknya mungkin memberikan contoh untuk asset store ya. Di sini bisa ada nih di Windows ya. Ada yang namanya asset store atau sebenarnya di sini juga ada sih tadi ya. Oke, jadi misalkan saya mau mencari yang namanya yang terkait dengan environment ya, terkait dengan environment seperti apa di sini ya di asset store-nya ini gitu ya, environment kita tuliskan di sini. Ini udah ada saya cari sebenarnya buat. Jadi kalau yang standar-standar saya rasa sih udah banyak ya di asset store. Nah, di sini filter ya. Kita kasih filter yang mau 3D semua boleh ya. Atau yang ada template-nya ya kita nggak centang boleh lah. Tapi yang ini yang penting nih, ini harganya berapa? Ada dari 0 sampai
$75. Waduh, beli ya, nggak usah itu, kita centang ini, beli aset, gratis banyak ada. Kemudian versinya misalnya kita pakai versi 2018, tentu sebenarnya akan pas di 2018. Walaupun sebenarnya bisa juga nanti ada aset-aset yang 2017, Unity 2002 atau Unity 5 bisa kita pakai. Tapi kalau yang Unity 2019 mungkin dipakai di Unity 2018 asetnya itu kurang cocok nantinya. Ada yang mungkin ada bermasalah gitu ya. Nah, karena saya di sini pakai Unity 2018, maka saya coba untuk yang Unity 2018 saja ya. Kemudian platformnya mungkin karena kita arahnya bisa ke desktop dan mobile, ya mobile kita batasi Android, maka saya centang cuma seperti ini. Release date-nya sih nggak masalah ya, kapan tanggalnya, tapi kemudian ini diklik, ya ini kok kurang ya ininya ya. Apa namanya? Downloadnya ya. Downloadnya harusnya ya bisa di close lah tabnya gitu ya. Tapi sama juga gitu ya. Ternyata sama juga ya. Nah, oke, asset store-nya tadi saya, ternyata hilang lagi ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi asset store-nya seperti tadi ya. Jadi ini koneksinya memang harus lumayan nih. Tapi sebenarnya sih nggak semuanya selalu apa yang besar gitu ya. Seperti tadi kayak gini. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya coba ini ke bawah, tetap juga ya. Jadi ininya bukan masalah di ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita platformnya Windows dan Android lah ya. Siapa tahu kita nanti misalkan. Nah, kemudian listnya berapa? Oke, nah jadi ini juga ya kita filter seperti tadi ya. Nah, di sini bisa misalkan saya mau mengambil kita bisa filter kayak tadi sebetulnya. Ya, aset 2018, oke. Kita klik tombol ini ya untuk mendownloadnya. Atau Anda bisa sebenarnya langsung di browsernya dia. Nah, ini kita download. Misalkan saya mau mengambil ini ya. Oke. Atau voxel gini atau inilah 3D. Nah, nanti di sini ada penjelasannya sih, free, oke, download versi 2008-432. Wah, 47 kayaknya di saya agak masalah nih. Saya 2008-4 ya. Mungkin walaupun sebenarnya sih biasanya sih nggak ada ini ya. Ada masalah. Oke, coba mungkin saya pakai sini aja, apa ini memungkinkan. Harus salah klik. Jadi ini memang Unity ini kenapa harus pakai account ya. Jadi asset store-nya itu dia bisa mengambil dari koneksi. Nah, ini saya pakai yang ini ya. Ini 3D Game Kit Environment. Ini mungkin bagus juga nih. Saya adalah 2008.3, saya 0.4, jadi sepertinya sih aman ya. Kemudian kita download ya. Tadi nggak tahu, saya lupa berapa itu.
standar aset bisa juga dipakai nanti. Ini banyak sekali. Ya, download tinggal sebentar lagi. Mungkin ini proses ini sebentar lagi akan selesai. Sudah, ya, kita selesaikan. Kemudian jangan lupa diklik tombol import. Nah, sehingga nanti dia akan memprepare package-nya ya. Ini sedikit juga lama nih. Ya, nah ini ya, sudah ini akan ada import Unity package ya, seperti ini. Semua akan masuk ya. Karena mungkin tadi lama karena memang banyak ya. Jadi ini juga bisa kita pilihin mana yang mau ya, tapi karena udah paket, ini kita klik all saja ya. Kalau non kan nggak semuanya all. Kemudian kita klik import sehingga dia akan mengimport package-nya ya. Kita tunggu ya. Jadi GameKit environment ya. Jadi nanti kalau butuh apa namanya paket yang sebenarnya environment sih standar ya biasanya ya, kecuali memang karakter kita harus meng-create karakter dari supplier, kita harus meng-create sendiri biar ada perbedaan sehingga tidak sama dengan yang ada di asset store ya. Nah ini memang karena tadi paketnya banyak ya, maka agak lama di prosesnya juga. Jadi ini nanti bagaimana juga di pertemuan selanjutnya kalau memang kita sudah membuat model 3D bayar mengimpornya seperti apa. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan ini ya. Tapi memang sudah disiapkan gitu package-nya. Ya, jika terimpor, maka sebenarnya nanti di sini akan muncul ya aset-aset yang ada dari mulai tadi yang 3D Gin environment, vegetation-nya ya semacam ini. Kemudian misalkan saya mengambil apa namanya yang untuk ada model, ada di sini ada poly yang tadi ya. Jadi bisa juga, nah seperti ini.
ini bisa nanti misalkan kita tinggal narik asetnya. Nah, jadi aset ini kan pohon ya. Jadi import package aset tadi ya. Atau Anda juga bisa dari yang lainnya gitu ya. Seperti misalkan ini materialnya buat nanti ada, nanti bisa modelnya langsung, wah langsung ini ya, ada beberapa ini, jadi kita pakai seperti itu, atau yang ini misalkan ini ada berbagai macam ya, jadi Anda bisa mengambil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi oke, sementara itu aja dulu. Kita lanjutkan di minggu depan di pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa ya, ini coba dicoba semua ya, sehingga Anda nanti terbiasa dengan aset-aset yang ada di 3D ini kapsulnya ya. Nah, ini nanti ini saya belum menjelaskan tentang layar sih sebenarnya ya. Nanti ada layar-layar. Oke, saya kira itu saja dulu ya. Dari saya, semoga ini bisa membuat dasar untuk kedepannya untuk mempelajari Unity yang 3 dimensinya ya. Oke, salam.